Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak mintakan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Reja. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin ngecek kehadiran anak-anak Bapak sekalian ya. Yang mana barangkali ada yang tidak hadir pada hari ini. Reja hadir. Alfian hadir. Dewi hadir. Rina hadir. Ya, sepertinya semuanya tidak ada yang tidak hadir ya. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum nih kita hari ini belajar tentang apa? Oh, belum tahu. Kita karena telah di minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang gadab dan juga tentang perilaku, menghindari perilaku tercela yang mana ada yang mengonsumsi narkoba, ada juga zina dan sebagainya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih, di antara anak-anak Bapak, apakah ada yang pernah marah terhadap kawannya? Wow, banyak sekali ya. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang perilaku tercela, yang mana ada 3, munafik, marah, dan juga keras hati. Nah, langsung aja ya, Bapak ingin menjelaskan yang pertama, yaitu munafik. Nah, munafik ini disebut juga dengan nifak, yang mana secara istilah sikap menyembunyikan sesuatu dalam hatinya karena tidak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, bisa juga kita sebut munafik ini adalah sifat yang berdusta, mendustai diri sendiri. Nah, itu biasanya kita sering dengar. Itu adalah munafik. Di depan teman baik, ternyata di belakang memburuk-burukan teman. Nah, itu. Caranya untuk menghindari perilaku munafik ini ada 2 ya. Yang mana yang pertama, selalu berkata jujur atau membiasakan untuk berkata-kata yang jujur. Nah, yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Nah, misalnya di kalangan pejabat kan, kalau tidak amanah kita disebut dengan munafik atau ingkar janji. Nah, ingkar janji itu yang mana di saat dibalik ingkar janji, di awal-awal kan bersifat baik, manis terhadap masyarakat. Ternyata ada maksud tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan munafik. Yang kedua, kita membahas tentang marah. Nah, marah ini yang mana kita telah bahas pada bab-bab sebelumnya atau di kelas sebelumnya, kalau tidak salah itu di kelas 8 ya. Yang mana disebut dengan gadab, marah atau gadab. Nah, itu. Bisa juga marah ini sikap yang tercela, di mana bergejolak di dalam darah untuk bersikap emosi atau emosi yang secara berlebihan sehingga menimbulkan sikap yang marah atau anarkis atau yang berkata-kata yang tidak pantas terhadap orang yang kita tidak sukai. Nah, itu. Sikap ini harus dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Nah, itu Bapak ada mencatat ada 5. Silakan dicatat ya. Yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Nah, jadi kita harus bersifat sabar supaya tidak marah kita itu tidak semakin menjadi-jadi.
Yang kedua, meredam rasa amarah itu dengan berzikir, mengingat kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa iblis itu atau jin itu kan tercipta dari api. Nah, yang biasanya api itu kita padamkan dengan apa? Dengan air. Nah, jadi sifat amarah itu adalah sifatnya iblis, dan juga kita padamkan dengan caranya adalah berwudu. Nah, selanjutnya yang keempat, meredam rasa amarah dengan merubah posisi atau berdiam diri. Nah, jadi apabila kita marah, diharuskan kita untuk menghindari tempat tersebut. Misalnya kita marah terhadap adik kita, kita diharuskan untuk berjauh agar sifat marah, perasaan marah kita menjadi lebih berkurang, menjadi dingin. Kita akan hilang sifat marah terhadap adik kita. Jangan berdiam diri, nanti marahnya semakin menjadi-jadi. Nah, jadi yang kelima, memberi maaf. Nah, semarah-marahnya kita terhadap seseorang, kita harus memberikan maaf terhadap orang yang kita marahi. Nah, karena perlakuan buruk orang terhadap kita harus kita balas dengan sebuah kebaikan. Nah, yaitu dengan cara memberikannya maaf atau memaafkannya lebih tepatnya. Yang ketiga adalah keras hati. Nah, keras hati ini adalah Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 macam, yaitu hati yang sehat, hati yang sakit, dan juga hati yang mati. Nah, bagaimana hati yang sehat? Hati yang sehat itu adalah kita selalu konsisten beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, yang mana hati yang sakit, tandanya adalah keimanan, ibadah kita itu selalu konsisten, akan tetapi ternodai dengan kemaksiatan. Nah, itu dinamakan hati yang sakit. Sholat kita rajin, tapi maksiat kita juga rajin. Nah, itu namanya hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati. Nah, hati yang mati ini sama sekali tidak melakukan ibadah, tapi hanya melakukan kemaksiatan. Nah, itu jika mendengar nasihat-nasihat menolak. Nah, itu yang dinamakan hati yang mati. Bagaimana sih cara menghindari keras hati ini? Nah, untuk menghindarinya, Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu ada 4. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Nah, biasanya kalau kenyang itu menimbulkan rasa malas untuk beribadah. Yang ketiga, rajin-rajin bangun malam. Nah, kita selalu minta doa kepada Allah agar diberikan hati yang lembut, agar rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Nah, jadi ketika bangun malam kita selalu ambil air wudhu dan mendirikan sholat malam atau disebut dengan qiyamul lail. Nah, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Bapak ingin membagi anak-anak sekalian dalam 3 kelompok. Nah, silakan berpencar ya. Ada yang pertama, yang sebelah kanan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang sebelah kiri Bapak kelompok 3. Nah, Bapak minta agar mendiskusikan yang pertama, kelompok pertama adalah tentang munafik, dan yang kelompok kedua tentang marah, dan yang ketiga tentang keras hati tadi. Nah, silahkan didiskusikan munafik itu seperti apa. Nah, itu kelompok 1. Apa sih contoh-contoh perilaku munafik? Nah, itu ya. Yang kedua, contoh-contoh perilaku marah. Bisa aja kalian bercerita ya. Misalnya suatu hari seseorang tidak menerima akan gaji seperti ini lalu marah-marah. Nah, itu contohnya marah-marah. Dan yang ketiga, keras hati. Nah, silahkan buatkan contoh perilaku yang
menandakan dia itu keras hati. Nah itu Bapak beri waktu ya sekitar ini sudah jam 9, sekitar jam 9:10. Jadi Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan ini ya. Ya. Dimulai dari sekarang. Ya, sepertinya sudah selesai ya. Silahkan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan kepada kawan-kawannya tentang contoh perilaku munafik. Iya, sangat bagus ya penjelasan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 tentang perilaku marah, disilakan untuk perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan kepada kawan-kawannya. Iya, bagus sekali ya dari kelompok 2 tentang contoh perilaku marah. Karena marah ini sering kita temui ya, jadi lebih menarik ceritanya. Banyak kita temui dari pengalaman-pengalaman anak-anak sekalian. Yang ketiga yaitu contoh perilaku keras hati. Ya, dipersilakan untuk perwakilan kelompoknya. Iya, sangat bagus ya ceritanya. Benar, itu keras hati, yang mana ketika mendengar majelis taklim diajak temannya, dia selalu menolak, macam-macam aja alasannya ya. Selalu ada ya. Bapak ada juga nih permainan untuk anak-anak sekalian. Nah, jadi bagaimana permainannya, menjelaskan dulu ya. Bapak misalnya nih menyatakan sebuah pernyataan. Kalau menurut kalian benar, silakan teriakan benar. Kalau salah, silakan teriakan salah. Nah, kira-kira paham aja kan? Yang pertama adalah cara menghindari perilaku munafik. Kita dianjurkan untuk membiasakan berkata jujur, benar atau salah. 1, 2, 3. Iya, benar sekali jawabannya. Untuk menghindari perilaku munafik, kita harus membiasakan untuk berkata jujur. Nah, pernyataan yang kedua, untuk meredam rasa amarah, kita diperintahkan untuk mandi wajib. Benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, benar sekali jawabannya adalah salah. Nah, yang benar apa? Iya, yang benar adalah berwudu. Kalaupun sama-sama bersentuhan dengan air, tapi yang diperintahkan adalah berwudu. Karena dalam berwudu ada rasa berdoa, pasti diiringi, dan juga pasti diiringi dengan sholat. Kalau yang mandi belum tentu setelah mandi kita langsung sholat ya. Benar. Nah, yang terakhir, untuk menghindari kerasnya hati, kita diperintahkan untuk bangun malam dan nonton bola. Benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah salah. Nah, jadi semuanya benar ya, jawabannya salah. Yang benar apa? Yang benar adalah sholat malam, atau merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, jadi banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini tentang munafik dan juga marah serta keras hati. Nah, ini perilaku yang perlu kita, bahkan harus ya, bahkan harus kita hindari perilaku tercela ini. Mana ada munafik, ada pemarah, dan juga ada keras hati. Nah, iya, Bapak ada tugas, silahkan dibaca ya pada bab selanjutnya, yaitu bab 4 di buku kalian masing-masing. Pelajari itu, nanti ada di halaman akhir ada soal. Nah, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ya minggu depan. Ya, dijawabnya di buku LKS-nya itu aja langsung, jangan di buku catatan ya. Nanti Bapak susah untuk ngeceknya. Ya. Nah, mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kata-kata Bapak yang menyinggung perasaan anak-anak sekalian.
Nah, Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa, yang mana doa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.